Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wisnu Saputro. Saya ketua dari kelompok 2. Dan anggota saya yang bernama Elizabina, Adinda Rahel Amanda, dan Arlini Putri Ramadhani. Di sini saya akan melaporkan hasil observasi kami yang berbentuk video, yaitu membuat telur bebek menjadi telur asin. Kalian pasti tahu telur bebek itu apa? Untuk yang belum tahu, akan saya perjelaskan nantinya. Untuk pertama-tamanya, kita lihat dulu proses pembuatan telur bebeknya. Silakan menyaksikan. Teman-teman, kalian telah menyaksikan cara pembuatan telur bebek. Di sini ada 2 telur yang sudah diolah dan belum yang diolah. Untuk sebelah kanan, ini ada telur bebek yang sudah diolah menjadi telur asin. Dan untuk yang sebelah kiri, ini telur bebek yang belum diolah. Di sini, kalian bisa melihat perbedaannya.
di sebelah kanan ini telur bebek yang sudah diolah berubah warna menjadi warna orange kegelapan, dan untuk sebelah kiri telur yang belum diolah yaitu warna kuning pekat. Untuk telur bebek ini ada beberapa tahapan atau bisa disebut pendahuluan. Untuk pendahuluan pertama yaitu latar belakang. Telur asin merupakan teknologi hasil peternakan yang peminatnya cukup banyak. Sebagai besar, telur asin dibuat dari telur bebek. Contohnya seperti yang kami buat ini. Hal ini disebabkan telur bebek mempunyai pori-pori yang besar sehingga baik untuk telur asin. Dengan pengasinan telur bebek menjadi tidak amis dan masa simpan telur lebih lama. Semakin lama waktu pengasinan akan semakin tahan lama masa simpan telur. Telur bebek dapat dibuat telur asin dengan media yang bermacam-macam, antara lain serbuk bata merah, abu pelepah kelapa, dan lumpur sawah. Media yang sering digunakan untuk membuat telur asin yaitu serbuk bata merah dan abu pelepah kelapa lumpur sawah kurang dimanfaatkan dalam pembuatan telur asin. Tetapi untuk saat ini kami menggunakan lumpur untuk membuat telur asin. Lumpur sawah atau tanah sawah merupakan tanah yang digunakan untuk bertanam padi sawah, baik secara terus-menerus sepanjang tahun maupun bergilir dengan tanaman palawijaya. Untuk yang kedua, rumusan masalah. Apakah ada perbedaan antara telur asin yang sudah diolah dan telur asin yang belum diolah? Baiklah teman-teman, di sini kalian bisa lihat sendiri ada beberapa perbedaan, yaitu dari segi warna, rasa, dan bau. Untuk telur asin ini warnanya berubah menjadi orange kegelapan dan yang sebelahnya kuning. Untuk rasa, telur yang sudah diolah menjadi sangatlah asin. Untuk yang sudah diolah ya semuanya. Untuk yang kurang suka dengan telur asin atau baru pemula memakan telur asin, pasti kalian akan merasa ada rasa sedikit pahit. Tetapi untuk yang sudah terbiasa memakan telur asin ini, pasti akan merasa enak dan nyaman untuk memakannya. Untuk pertanyaan yang kedua atau rumus masalah yang kedua, adakah perubahan antara telur asin ini? Mungkin kita bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Di sini ada perubahan dari telur asin ini, dari bau, rasa, dan warna. Untuk tahap yang ketiga atau yang ketiga bisa disebut hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya kalian bisa lihat ya teman-teman. Untuk telur bebek sudah diasinkan ini berubah warna, bau, dan rasa. Warnanya berubah dari warna kuning menjadi warna orange, dan rasa dari rasa yang hambar menjadi berasa seperti asin. Dan untuk yang kedua, pembahasan. Untuk pembahasan kali ini kemungkinan tidak ada ya teman-teman. Saya kurang tahu juga untuk pembahasannya. Jadi saya akan langsung lompat ke bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah bagian kelima atau bisa disebut ya kesimpulan. Kesimpulan, telur asin ini adalah telur yang diasinkan dengan menggunakan metode lumpur atau bisa disebut perendaman. Kalian bisa membuat sendiri telur asin tersebut, tetapi janganlah bercampur tangan ya teman-teman ya. Jangan bercampur tangan, takutnya nanti tidak jadi. Kalian tunggu selama 14 hari atau 2 minggu. Kalian pasti bingung, kenapa telur asin ini bisa masuk atau bisa asin. Telur asin ini ya teman-teman, proses dalam pembuatan telur asin adalah proses ionisasi garam NaCl yang kemudian berdifasi ke dalam telur melalui pori-pori berabang telur. Baiklah teman-teman, kemungkinan cuma sampai situ yang kami ingin sampaikan.
Jika saya yang bernama Wisnaya Saputra salah cakap dan salah pembahasan, saya meminta maaf kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, untuk cara-cara dan untuk pembahasan tadi sudah saya jelaskan. Tetapi kemungkinan dari kalian ada yang kurang jelas ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menuliskan semua dari awal hingga akhir pembuatan dan penjelasannya. Kalian boleh membacanya. Silakan membaca. Jadi gimana teman-teman? Sudah jelas kan? Sudah jelas dong? Tidak mungkin tidak jelas. Jadi untuk laporan observasi kami cukup sampai di hari ini dan saat ini. Saya Wisnoyo Saputra mengakhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.